Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kemudahan pada setiap proses bertumbuh, belajar, dan mengembangkan kompetensi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata kuliah dasar-dasar teori pendidikan, dan tentu pada setiap pertemuan biasanya kita berkenalan dengan mata kuliah kita mau ngapain, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang ingin kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan. Namun sebelumnya teman-teman izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatur Rahman dan insya Allah teman-teman akan dibersamai oleh saya selama 1 semester ke depan pada mata kuliah dasar-dasar teori pendidikan. Semoga teman-teman berkenan untuk diskusi, mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan mengenai dasar-dasar teori pendidikan yang kemudian bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran, pengajaran bagi teman-teman setelah nanti kemudian menjadi guru atau praktisi pendidikan dalam kehidupan pendidikan di masa depan. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut pada sesi perkuliahan yang insya Allah kita akan membahas tema besar yang ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ya tentu ini merupakan pengantar dari mata kuliah dasar-dasar teori pendidikan. Tema besar atau tema penting pada pengantar perkuliahan kali ini yaitu konsep dasar-dasar teori pendidikan. Insyaallah kita akan membahas tentang definisi dari dasar-dasar teori pendidikan itu. Kemudian juga kita akan bahas bersama atau ketahui bersama mengenai ruang lingkup dari dasar-dasar teori pendidikan. Jadi harapannya dari pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar teori pendidikan, kemudian memahami ruang lingkup dari dasar-dasar teori pendidikan itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, namun sebelumnya mari kita mulai pembahasan kita pada kesempatan saat ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar-dasar teori pendidikan yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan. Yang perlu kita ingat bahwa tujuan daripada pembelajaran ini sekali lagi adalah agar mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini atau belajar tentang dasar-dasar teori pendidikan ini pada tataran konsep dasar-dasar teori pendidikan dan ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar-dasar teori pendidikan dan ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan. Kita lanjutkan pada pembahasannya. Pengertian dasar-dasar teori pendidikan adalah konsep-konsep fundamental dan pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan dari praktek pendidikan. Nah, apa fungsi dari teori pendidikan itu, teman-teman semua? Bahwa
fungsi dari teori-teori pendidikan tersebut adalah membantu kita memahami, menjelaskan, lalu kemudian merancang proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan perkembangan individu maupun masyarakat. Jadi inilah pengertian dari dasar-dasar teori pendidikan, bahwa pengertian dasar-dasar teori pendidikan adalah konsep-konsep fundamental dan pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan dari praktik pendidikan yang berfungsi untuk membantu kita, membantu para pendidik untuk memahami, menjelaskan, dan merancang proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan dan perkembangan individu maupun masyarakat itu sendiri. Jadi teman-teman semua, setelah kita memahami tentang definisi ini, tentu yang diharapkan adalah kita punya gambaran tentang bagaimana praktek pendidikan itu bersesuaian dengan perkembangan individu, kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, apa sih sebetulnya yang harus mampu dijawab oleh teori pendidikan itu? Setidaknya ada 4 pertanyaan besar yang harus mampu dijawab oleh teori pendidikan. Yang pertama adalah bahwa apa itu tujuan pendidikan? Kemudian yang kedua, bagaimana proses belajar itu berlangsung? Lalu apa peran pendidik dan peserta didik? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hasil pendidikan dapat diukur dan dinilai. Nah, 4 pertanyaan inilah sebetulnya yang harus mampu dijawab oleh teori pendidikan itu. Nah, dari 4 pertanyaan ini teman-teman, maka kita mau tidak mau harus memahami tentang apa sih tujuan dari dasar-dasar teori pendidikan itu. Apa yang ingin diberikan oleh teori dasar-dasar pendidikan itu atau dasar-dasar teori pendidikan itu. Maka teman-teman sekalian, setidaknya seperti 4 pertanyaan yang diajukan tadi, maka ada 4 jawaban penting ya sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Maka tujuan dasar teori pendidikan adalah yang pertama adalah memberikan kerangka kerja. Jadi teori pendidikan itu memberikan kerangka kerja. Artinya bahwa teori itu sebetulnya menyediakan pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, tujuan dari dasar-dasar teori pendidikan itu adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Dalam hal ini, teori dasar-dasar pendidikan atau dasar-dasar teori pendidikan itu membantu pendidik dalam memilih metodologi, strategi, dan teknik yang sesuai dalam proses pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang ingin dilakukan oleh peserta didik ataupun guru saat mereka mengajar di kelas. Kemudian tujuan dari dasar-dasar teori pendidikan ini adalah mengembangkan pemahaman. Apa maksudnya? Bahwa teori pendidikan itu dalam konteks ini adalah membangun pemahaman tentang bagaimana peserta didik itu belajar, kemudian faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi proses belajar itu dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Ini penting. Makanya di sini pentingnya kemudian kita memahami teori ya sebelum kita melakukan praktek pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang ini merupakan jawaban dari teori harusnya dalam konteks ini adalah tujuan dasar-dasar teori pendidikan itu untuk membantu peserta
peserta didik, untuk membantu pendidik ya dalam melakukan evaluasi, ya, membantu evaluasi pendidik. Artinya bahwa memungkinkan pendidik itu untuk menilai efektivitas pendidikan dan menyesuaikan praktik pendidikan bila memang itu diperlukan. Inilah kemudian ya teori dasar-dasar pendidikan itu bisa memberikan jawaban sebagai memberikan jawaban atas 4 pertanyaan yang tadi sudah Bapak jelaskan ya di atas. Bahwa pertanyaan itu mungkin bisa saya ulang bahwa teori pendidikan itu harus bisa menjawab 4 pertanyaan yang mendasar. Pertama, apa tujuan pendidikan itu? Kemudian bagaimana proses belajar itu berlangsung? Apa peran pendidik dan peserta didik? Bagaimana hasil pendidikan dapat diukur dan dinilai? Maka jawabannya adalah bahwa tujuan dasar teori pendidikan adalah memberikan kerangka kerja, kemudian mengarahkan praktik pendidikan, kemudian selanjutnya adalah mengembangkan pemahaman, dan yang terakhir sebagai jawabannya adalah membantu evaluasi pendidikan. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki pembahasan yang kedua sesuai dengan RPS yang telah Bapak share ke teman-teman, yaitu mengenai ruang lingkup dari dasar-dasar teori pendidikan. Ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan. Ruang lingkup dasar teori pendidikan tentu meliputi beberapa aspek utama. Ya, setidaknya ada 5, namun pada pertemuan ini kita akan membahas ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan itu pada 4 aspek utama. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu mencakup pemahaman mengenai pandangan filosofis yang mendasari pendidikan itu sendiri. Maka berdasarkan ini kemudian teman-teman kita setidaknya mengetahui tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan seperti misalnya idealisme, ya. Aliran ini mengatakan pendidikan itu berfokus pada nilai-nilai, kemudian etika, karakter, ya. Kemudian ada aliran yang kita sebut sebagai aliran realisme, bahwa pendidikan sebagai proses untuk memahami dunia nyata secara objektif, kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah kemudian ruang lingkup dari dasar-dasar teori pendidikan yang pertama, yaitu ruang lingkup yang berlandaskan pada landasan filosofis. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan yang kedua, aspek yang kedua adalah aspek landasan psikologis, ya. Landasan ini kemudian atau aspek ini kemudian menyatakan bahwa pendidikan itu dilihat dari sudut pandang psikologi, termasuk bagaimana manusia kemudian belajar dan juga bagaimana manusia itu mengembangkan diri. Ya, maka beberapa teori psikologi yang relevan dalam pendidikan adalah seperti misalnya behaviorism, kemudian kognitivisme, lalu kemudian konstruktivisme. Nah, maka 3 teori psikologi yang relevan dalam pendidikan ini yang barusan disebutkan, ya seperti misalnya behaviorisme, itu menganggap bahwa belajar sebagai perubahan perilaku yang terlihat. Jadi yang namanya belajar itu harus mampu ya merubah perilaku peserta didik yang sebelumnya mungkin kurang berakhlak menjadi peserta didik yang berakhlak. Ya, kalau kita kaitkan dengan perilaku ya, sopan ya, yang tadinya kurang sopan menjadi sopan dan seterusnya. Kemudian teori berikutnya adalah kognitivisme. Nah, teori psikologi dalam konteks pendidikan ini
yaitu kognitivisme, bahwa dia memberikan penekanan bahwa proses belajar itu adalah proses berpikir dan pemahaman dalam belajar. Artinya bahwa yang namanya belajar itu adalah sebuah proses berpikir. Dalam praktik pembelajarannya itu berarti seorang pendidik harus mampu memberikan aktivitas berpikir pada peserta didiknya, lalu kemudian mampu memberikan pemahaman dalam proses pembelajarannya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup dasar-dasar teori pendidikan yang selanjutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini bahwa pendidikan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya di mana peserta didik itu berada. Nah, kemudian teori-teori sosiologis yang mempengaruhi pendidikan itu mencakup kayak seperti teori fungsionalis, kemudian teori konflik, dan satu lagi kalau tidak salah adalah teori interaksionisme simbolik. Nah, ini ya, dari landasan sosiologis ini kemudian muncullah teori-teori sosiologis yang mempengaruhi pendidikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah landasan historis, bahwa ruang lingkup pembahasan dari dasar-dasar teori pendidikan ini adalah akan membahas tentang landasan historis, tadi kemudian landasan sosiologis, landasan psikologis, lalu juga tadi akan melihat dari landasan filosofis. Inilah yang akan dibahas dalam perkuliahan pada mata kuliah dasar-dasar teori pendidikan. Ya, dari landasan historis ini apa maksudnya adalah bahwa kita nanti akan menelusuri sejarah pendidikan, membantu kita dengan menelusuri pendidikan itu, sejarah pendidikan itu akan membantu kita memahami perubahan pandangan dan praktek pendidikan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sini kita memahami ada Plato dan Aristoteles, ya, pemikiran awal tentang pendidikan dan tujuan bernegara misalnya. Kemudian John Dewey, kemudian di mana kita dapat belajar tentang pengembangan pendidikan progresif yang berpusat pada pengalaman peserta didik. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi dari mata kuliah ini diharapkan ya, teman-teman mampu memahami, ya, kemudian menjelaskan, ya. Di awal sudah disampaikan dari indikator pembelajaran ini. Ya, teman-teman mohon untuk diperhatikan dan dikaji ulang, dipelajari kembali tentang pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan pertama ini menjadi pemantik pemahaman kita tentang dasar-dasar teori pendidikan yang insyaallah kita akan bahas sampai akhir semester. Ya, ini saja teman-teman dari pembahasan saya pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemantik pemahaman awal tentang dasar-dasar teori pendidikan. Demikian, jangan lupa untuk direview kembali, lalu dianalisa, dan teman-teman Bapak harapkan untuk bisa menganalisa materi ini, ya. Analisa teman-teman sekalian bisa dituliskan lalu kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.